masalah OSIS ya, masalah program OSIS. Nah, kemudian sebelum Bapak membahas masalah OSIS, Bapak nanti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kita akan berkenalan terlebih dahulu. Akan berkenalan terlebih dahulu supaya di antara kita bisa saling mengenal ya. Bisa saling mengenal. Kanan aja. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini mungkin kalian sudah ada yang kenal dengan Bapak? Ya, ada yang kenal dengan Bapak? Nah, nama Bapak itu Pak Tarno, atau nama lengkapnya yaitu Dr. Andes Sutarno. Bapak itu ngajar bimbingan dan konseling di sekolah. Selain selaku pembina OSIS, Bapak juga tugas utamanya sebagai guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Nah, tempat tinggal Bapak atau tempat lahir Bapak dulu ya, itu di Solo 26 Maret 1965. Alamat Bapak itu di Jalan Ternate, RT 04, Kelurahan Tehok, itu Kecamatan Jambi Selatan. Dulunya Bapak SD-nya sudah di Jambi, yaitu SD Negeri nomor 52 Kota Jambi, itu tamat tahun 1980. Kemudian SMP-nya itu SMP Negeri 8, SMP kita ini Bapak tamat tahun 1983. Kemudian SMA Bapak itu tamatan dari SMA Negeri 4 Kota Jambi tahun 1986. Kemudian Bapak melanjutkan studi yaitu kuliah di Universitas Jambi selesainya pada tahun 1992. Nah, kemudian Bapak setelah tamat tahun 92, 95 itu diangkat sebagai CPNS atau sebagai pegawai negeri. Nah, untuk pegawai negeri itu yang pertama kali Bapak bertugas di Bungo, namun pada tahun 2015 Bapak pindah ke SMP Bapak yang lama yaitu SMP Negeri 8 Kota Jambi, SMP kita yang tercinta ini. Kemudian keluarga Bapak ya, ini Bapak punya 4 orang anak ya, punya 4 orang anak yang pakai apa itu baju wisuda itu adalah yang nomor 1, yang pakai topi itu polisi, itu tugasnya di Polda. Kemudian yang di tengah-tengah belakang yang berdiri itu yang nomor 3, dan yang duduk di samping di tengah Bapak itu adalah anak yang nomor 4 yang sekarang kelas 8 SMP 8 kita ini. Jadi inilah perkenalan Bapak pada saat ini ya. Mungkin nanti kalian akan kenal Bapak, namanya Pak Sutarno, itulah Bapak ya. Kemudian selaku pembina OSIS sudah kurang lebih 4 tahun di SMP Negeri 8 sampai sekarang. Baik anak-anak, kita sudah kenalan, kita masuk pada materi ya. Materi kita ada itu, kita akan membahas masalah program sekolah, terutama program khusus di pembina OSIS ya, karena Bapak adalah sebagai pembina OSIS. Sebelum kita membahas masalah program, kita kenal dulu OSIS itu apa ya.
OSIS adalah organisasi siswa yang berada di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri dari para siswa yang bekerja sama dalam aktivitas untuk mencapai tujuan atau untuk mewujudkan program kerja organisasi. Program kerja OSIS dibuat oleh para pengurus OSIS melalui musyawarah OSIS bersama dengan MPK. MPK itu Majelis Perwakilan Kelas, ya. Majelis Perwakilan Kelas itu disingkat MPK. Dan pembina OSIS atau urusan kesiswaan. Kalian tahu yang membidangi kesiswaan itu adalah Waka Kesiswaan yang kemarin sudah Zoom dengan kalian, yaitu atau Ibu Sri Rahayu SPD itu selaku wakil urusan kesiswaan. Nah, itu membawahi kita pembina OSIS, ya. Kemudian sedangkan ketua dan wakil ketua OSIS dipilih oleh seluruh siswa melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung. Nah, di SMP Negeri 8 itu di dalam pemilihan ketua OSIS itu dipilih secara umum. Seperti ada pemilihan-pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara kita. Bukan dipanggil secara acak, tapi siswa dan gurulah yang memilih ketua OSIS itu. OSIS dibentuk dengan tujuan sebagai berikut, ya. Jadi tujuan dibentuknya OSIS yang pertama yaitu untuk meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Ya. Jadi tujuan pertama yaitu supaya kita generasi penerus itu adalah sebagai generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Ya. Selain itu, untuk membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Di sana ada disingkat HAM, itu artinya hak asasi manusia. Kemudian untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Tolong anak Bapak yang lain jangan coret-coret ya. Ini siapa yang mencoret-coret ini? Clear out. Oh ya. Nah, silakan. Ya, diharapkan kepada anak-anak Bapak ya, supaya tidak mengganggu ya, karena kawan-kawan yang lain sedang belajar. Sekali lagi anak-anak Bapak yang jahil, tolong jangan sampai mengganggu teman-teman kita yang sedang belajar. Bapak lanjutkan lagi. Tujuannya dibentuk OSIS yaitu untuk memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Jadi kita diminta sportivitas kita, kejujuran kita, kedisiplinan kita, dan yang paling penting adalah tanggung jawab. Ya. Belajar itu ada mulai dari sekarang. Itulah diadakan OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi orang yang mempunyai sportivitas yang tinggi, mempunyai orang yang bersikap jujur dan disiplin, serta bertanggung jawab. Karena itu adalah lambang keberhasilan kita semua. Orang yang jujur, orang yang sportif, orang yang disiplin dan bertanggung jawab itu adalah ciri-ciri orang yang akan berhasil. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita, dan kita pandai menghargai karya, ya, baik karya kita sendiri maupun karya orang lain. Selanjutnya untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi
di dalam meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu untuk memantapkan kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, klik PowerPoint. Selanjutnya sebagai wadah, ya, fungsinya yaitu sebagai wadah organisasi intrasekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Jadi organisasi OSIS itu atau organisasi OSIS di sekolah itu merupakan salah satu-satunya wadah atau tempat para siswa di dalam bersama-sama dengan jalur pembinaan yang lain. Kemudian sebagai motivator, sebagai contoh, ya, sebagai penggerak, contoh bagi teman-teman kita. Jadi anggota OSIS itu atau pengurus OSIS itu adalah orang-orang yang mempunyai kreativitas yang tinggi, sebagai orang yang punya dedikasi yang tinggi, orang yang cerdas, ya, sehingga bisa memberi motivasi kepada rekan-rekan kita yang lain. Kemudian motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Jadi pengurus OSIS itu atau OSIS itu adalah sebagai motivator atau sebagai penggerak, perangsang untuk melahirkan keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian sebagai preventif, ya, sebagai preventif untuk pencegahan, ya. Secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam. Artinya dari luar maupun dari dalam sekolah, antara lain itu mencegah siswa dari bahaya merokok, miras, narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, kenakalan remaja, dan sebagainya. Nah, ini OSIS sangat berperan sekali, ya. OSIS sangat berperan sekali di dalam ikut mengamankan sekolah itu sendiri, sekolah tempat kita belajar. Supaya apa? Supaya sekolah kita itu adalah sekolah sebagai tempat belajar yang lebih nyaman. Kalau sekolah kita aman, para siswa atau anggota kita akan belajar dengan nyaman tanpa adanya rasa intimidasi atau rasa ketakutan, sehingga belajarnya bisa menjadi lebih nyaman. Kemudian OSIS digerakkan oleh para pengurus OSIS yang dibina oleh para guru selaku pembina OSIS yang dikoordinir oleh urusan kesiswaan. Urusan kesiswaan itu contohnya mungkin ya di sini waka kesiswaan yang dipegang oleh atau yang dipimpin oleh Ibu Sri Rahayu yang telah memberikan materi kemarin. Kemudian di sini Bapak tampilkan struktur organisasi OSIS di sekolah, ya. Jadi struktur organisasi OSIS di sekolah itu yang pertama itu adanya ketua OSIS, ya. Ketua OSIS sekarang kita itu masih dipegang oleh kakak kita namanya Nabil, ya. Kemudian yang kedua itu wakil ketua. Ketiganya sekretaris dan wakil sekretaris. Kemudian adanya bendahara dan wakil bendahara. Selain itu ada seksi-seksi, ya. Ada seksi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seksi pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, seksi pendidikan pendahuluan bela negara, seksi pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur, serta
seksi pembinaan organisasi dan kepemimpinan, seksi keterampilan dan kewirausahaan, seksi kesegaran jasmani dan daya kreasi, dan terakhir itu seksi persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Nah, sebenarnya ini akan Bapak jelaskan satu persatu, tapi karena kita mengingat waktu, mungkin nanti kalau kita sudah belajar itu kita akan mendalami secara langsung, ya. Karena kita nanti akan dibatasi oleh waktu, maka ini hanya pokok-pokoknya saja atau inti-intinya saja yang Bapak sampaikan ini. Kemudian di dalam kegiatannya OSIS punya program, ya. Program OSIS di bidang 1 atau sekretaris 1. Di sini yang bagian pembinaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tadi itu adanya lomba dakwah, ceramah, pidato antar kelas, ya. Itu sering diadakan oleh sekolah kita. Ya, sekolah kita setiap tahunnya mengadakan lomba dakwah, ceramah agama, lomba pidato, itu dilombakan antar kelas, ya. Kemudian adanya cerdas tangkas agama antar SMP, ya. Itu OSIS juga pernah mengadakan cerdas tangkas agama. Kenapa? Karena kita itu akan terus adanya pembinaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka cerdas tangkas di bidang agama itu selalu diadakan. Yang berikutnya itu mengadakan ceramah umum atau tausiah setiap hari besar agama Islam. Jadi setiap peringatan hari agama Islam kita mengadakan tausiah atau ceramah umum yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru yang ada di SMP kita. Itu mendatangkan ustadz dari luar, itu gunanya untuk menambah pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri atau tentang agama itu sendiri, ya, supaya kita lebih memantapkan diri di dalam pendekatan diri kepada Allah dan memantapkan rasa keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya kegiatan Ramadan. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, tolong jangan ada yang coret-coret. Ya, jangan ada yang coret-coret. Siapa ya yang coret-coret? Tolong anak Bapak sekali lagi jangan ada yang coret-coret. Anekdot. Ini akan mengganggu teman-teman kita, ya. Jadi yang coret-coret ini langsung Bapak keluarkan ini, ya. Tolong yang lain, tolong didengarkan. Jangan ada yang usil. Jadi Memang bisa coret-coret. Memang bisa coret dari luar. Kemudian adanya pengajian rutin atau yasinan. Nah, pengajian rutin atau yasinan ini kita kalau waktu belajar normal kita mengadakan setiap hari Jumat pagi. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, maka kita mengadakan pengajian rutin atau yasinan. Nah, ini yang mimpin adalah rekan-rekan kita dari setiap kelas, ya. Yang pertama mungkin diawali oleh pengurus OSIS sebagai contoh, ya. Kemudian nanti dilanjutkan setiap hari Jumat itu dilanjutkan oleh perwakilan setiap kelas, baik itu yang sebagai protokol, ya, sebagai pemimpin yasinan maupun yang lain-lain pembawa acara itu diwakili oleh setiap kelas. Kemudian sholat zuhur berjamaah, lomba kaligrafi antar kelas, dan lain-lain. Nah, kemudian di bidang kedua, melaksanakan upacara setiap hari Senin. Kemudian melaksanakan upacara hari besar nasional. Kemudian mengadakan lomba 7K. 7K itu tahu anak-anak? Ada yang tahu 7K itu apa? 7K itu masalah kebersihan, ya. Kebersihan, ketertiban, dan lain sebagainya, ya.
itu biasanya di setiap kelas itu ada di pampang atau diadakan ditempel itu masalah tentang 7K. Itu dilombakan antara kelas. Kemudian perbaikan lapangan upacara, ya. Kemudian yang berikutnya itu partisipasi. Kemudian yang bidang ketiga, maaf ini Bapak agak cepat saja karena kita dibatasi waktu. Bagi bidang ketiga itu latihan paskibra, ya. Latihan rutin paskibra ini biasanya kita adakan setiap adanya seleksi untuk pemilihan pasukan paskibraka, ya. Itu untuk mewakili untuk mewakili sekolah kita sebagai duta-duta, ya, untuk contoh kita di dalam lomba baris berbaris misalnya, ini adanya paskibra. Di sekolah kita punya paskibra. Nah, seperti ini adalah pengurus OSIS, ya. Biasanya pengurus OSIS itu mayoritas menjadi paskibra, pasukan paskibraka, ya. Nah, ini kita latih sejak SMP. Kita latih sejak dini. Ya. Ini adalah kakak-kakak kita yang pengurus OSIS sekaligus mayoritas sebagian besar sebagai pasukan paskibra dari SMP Negeri 8 Kota Jambi. Nah, ini kalian bisa melihat. Ini adalah juga sebagai motivasi kalian, ya. Maka kalian belajar di SMP 8 ini mudah-mudahan kalian betul-betul serius dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di SMP negeri kita ini, negeri tercinta. Ini adalah kegiatan keagamaan yang Bapak sampaikan tadi, bahwa di SMP negeri 8 itu setiap hari besar agama juga selalu diperingati. Ini di lapangan upacara, ya. Sebenarnya banyak tampilan-tampilan yang lain, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka hanya sebagian kecil saja Bapak tampilkan. Kemudian di bidang kelima, ya, itu pemantapan tubuh OSIS, yaitu ada majalah dinding. Kalian nanti bisa melihat di mading kita, kemudian pengaktifan kembali organisasi di bawah OSIS, kemudian partisipasi. Bidang keenam yaitu pembuatan stiker sekolah, ya. Pembuatan nama kelas, pembuatan spanduk, majalah dinding, dan partisipasi. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan OSIS yang selalu dilaksanakan di sekolah. Kemudian bidang yang ketujuh ekstrakurikuler atau ekskul, ya. Adanya pembinaan olahraga, perbaikan fasilitas olahraga, kemudian FLSN, ya, undangan dan kunjungan persahabatan, partisipasi dalam kegiatan lomba. Nah, ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini, banyak kegiatan ekskulnya, ya, banyak ekskulnya. Ini nanti akan dijelaskan secara rinci di sekolah, ya, karena waktu Bapak sudah hampir selesai, maka ini hanya Bapak tampilkan, Bapak bacakan saja, ya. Kegiatan-kegiatan ekskul kita banyak di bidang olahraga, ada takraw, ada basket, ada pramuka, ya. Kemudian ada PMR, ada tari, seni tari, paskibra, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, ya. Sekali lagi Bapak minta kepada anak-anak Bapak jangan ada yang coret-coret. Sudah berapa kali Bapak ingatkan? Ya. Kemudian yang ke-8 itu sekretaris bidang 8 yaitu pembinaan kesenian, ya. Ada lomba seni dan secara nasional. Kemudian pembentukan panitia pelepasan kelas 9, ya. Ini itu seni, di bidang seni itu selalu ditampilkan di dalam pembentukan panitia, di dalam pelepasan, atau mungkin ada acara-acara yang untuk menyambut tamu, itu di sekolah kita selalu menampilkan hasil daripada pembinaan kesenian ini.
Saya rasa atau Bapak kira itu ya, materi Bapak pada kesempatan hari ini. Karena kita dibatasi oleh waktu, nanti akan dilanjutkan oleh narasumber yang lain, yaitu masalah kepramukaan ya, kalau salah ya. Nanti akan dilanjutkan oleh narasumber yang lain. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita semua nanti bisa memajukan sekolah kita, membawa nama baik sekolah kita ke ajang yang lebih luas atau mungkin secara nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Kita keluarin partisipannya. Keluarin versi Habibie. Ini yang bikin Habibie. Kan nampak tulisannya tadi. Gimana Pak Ria, ada lagi nontonnya? Jadi ada tulisan Habibie. Kalau sudah nyata itu keluar namanya. Habibie. Halo, halo. Masuk tapi kecil suaranya.
Nah, coba ngomong. tes, masuk. Wes. Nah, kalau share screen tolong ya Pak ya, karena ketika saya share screen itu saya langsung keluar gitu. Jadi minta tolong Oke, di berarti share saya screen share ya. screen ya. Iya, yang saya Oke. kirim tadi malam. Wes. Wes. Ini langsung saya mulai apa ada pengantar dulu dari Bapak? Langsung kita mulai ya Pak ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kalau di masa-masa daring seperti ini harap maklum ya kalau misalnya ada sedikit gangguan atau sedikit, ya bukan sedikit sih, jatuhnya banyak. Namun itu jangan sampai mengurangi semangat kita untuk MPLS di SMP Negeri 8 Kota Jambi. Itu harapannya Ibu. Nah tadi Ibu disapa di kolom chat, disapanya Pak gitu ya. Padahal di sini ibu-ibu. Atau kalau sekarang kan Ibu sedang akan memberikan materi tentang MPLS Pramuka SMP Negeri 8 Kota Jambi. Nah, kalau Pramuka biasanya sapaan untuk pembina Pramuka itu adalah Kak, ya, bukan Ibu lagi seperti itu. Suara Ibu mudah-mudahan dengar ya. Ibu tidak bisa seperti guru-guru yang lain ya, yang mereka standby beliau-beliau standby di sekolah. Saat ini kondisi Ibu sedang tidak memungkinkan untuk masuk sekolah karena sedang sakit. Jadi Zoom-nya di rumah agak ribet gitu. Ya ada sinyalnya lah. Pokoknya untung ada master ya yang selalu membantu saya gitu. Nah, kalau di sini saya ada slogan terkait dengan MPLS Pramuka SMP Negeri 8 Jambi, yaitu Pramuka di masa pandemi ya harus berani gitu. Jadi pandemi ini jangan dijadikan suatu alasan sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Kita harus berani dan mensiasati supaya kita bisa aktivitas seperti biasanya. Nah, kalau di Pramuka itu saat ini Ibu tidak bisa saat ini Kakak tidak bisa mendengarkan suara kalian. Namun mudah-mudahan suara Kakak di sini terdengar jelas di sana. Apapun instruksinya Kakak minta tolong untuk diikuti ya. Waktu SD tentunya kalian pernah yang namanya mengenal Pramuka. Itu biasanya kalau kakak pembinanya bilang salam Pramuka gitu. Jawabannya salam Pramuka gitu. Coba kita tes dulu ya. Kakak akan coba salam Pramuka. Jawab salam Pramuka gitu. Pakai suara dong, walaupun kakak nggak dengar. Jadi ada apa di bibirnya tuh kelihatan salam Pramuka gitu. Coba kakak ulangi ya. Salam Pramuka. Ayo dijawab. Nah, oke, terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik dan bahagia. Karena di berita-berita tentunya kalian juga lihat di TV, di HP bahwa COVID saat ini sedang tinggi ya. Nah saat ini kalian kan juga sudah masuk di
dari SD, peralihan SD ke SMP nih. Nah, kebetulan salah satu kegiatan ekskul wajib kita di SMP adalah pramuka. Dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Nah, karena ini sifatnya wajib, kalau seperti apa namanya? Seperti bola kaki, bola basket, itu sunnah dilakukan ya dapat pahala, nggak dilakukan ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau pramuka ini sifatnya wajib untuk anak-anak SMP. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pelajar SMP wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan pramuka. Seperti itu. Sebelum kita lebih dalam lagi tentang pramuka SMP ini, sepertinya kita perlu kenalan dulu ya, biar nggak gagal paham. Ini siapa sih tiba-tiba muncul, ya kan? Nah, Kakak di sini akan memperkenalkan diri melalui struktur organisasi Pramuka SMP Negeri 8. Untuk Kamabigus, di situ terlihat itu Kak Germila Smawan. Ini MPD itu adalah kepala sekolah kita. Kemudian di SMP Negeri 8 ada pembina putra dan pembina putri. Karena kita satuan terpisah. Nah, di pembina putra itu ada Kak Jarot, pembina putri itu ada Kak Indras, itu saya, ya. Nanti kalau pas pramuka manggilnya Kak, tapi ketika kelas 9 belajar PPKN, ketemu sama Ibu di kelas, jangan panggil Kak lagi, panggilnya Ibu gitu. Jadi pas kegiatan pramuka kita panggil Kak gitu. Nah, juga di bawah dari pembina putra dan putri ini ada pelatih pramuka. Terus nanti di situ ada pramuka penggalang, itu adalah siswa-siswi SMP Negeri 8 Kota Jambi. Kalau mau tahu lebih lengkap, ikut di kegiatan pramuka kita. Seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya, Ibu di sini karena waktu kita hanya 30 menit, kita tidak bisa berkomunikasi panjang kali lebar. Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana, artinya orang muda yang suka berkarya. Nah, sebutan bagi anggota gerakan pramuka, di usia 7 sampai 10 tahun itu namanya pramuka siaga. Ini biasanya di SD. Nah, kalian yang di SD pernah ikut pramuka pasti tidak asing dengan istilah pramuka siaga. Kemudian di usia 11 sampai 15 tahun itu adalah pramuka penggalang, yaitu kalian yang saat ini sudah masuk ke SMP. Nah, kemudian ketika lulus dari SMP usia 16 sampai 20 tahun, itu ada yang namanya pramuka penegak. Itu biasanya di SMA. Nah, nanti pas kuliah ada yang namanya pramuka pandega. Itu usia 21 tahun sampai 25 tahun. Nah, kita fokusnya di pramuka penggalang saat ini. Nah, kemudian proses pendidikan kepramukaan dilakukan di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, misalnya itu di alam terbuka. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan melakukan kegiatan di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga. Namun dalam prakteknya ketika tidak pandemi, kita lebih sering mengadakan kegiatan di alam terbuka dia. Kemudian bentuk kegiatannya biasanya itu sangat menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Prinsip dan metode pendidikan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Sasaran akhir untuk kegiatan pramuka ini adalah membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Jadi, kesimpulannya, kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini. Jadi kata kuncinya adalah pendidikan kepanduan. Ya, itu ciri khas dari pramuka. Next. Ada sejarah singkat. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya NPO di Bandung, kemudian juga JIPO di Jakarta.
Nah, tujuan gerakan pramuka yang pertama adalah memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur kebangsaan, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Berkecakapan hidup itu kata kuncinya. Yang kedua adalah menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Jadi menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI. Jadi pasti kalian hafal 5 sila, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, setia dan patuh kepada NKRI, ikut semua instruksi pemerintah saat ini, apalagi di masa pandemi, PPKM. Jangan melawan peraturan dari pemerintah itu. Kalau bisa kita jadi warga negara yang baik. Nah, prinsip dasar gerakan pramuka. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, sesama makhluk hidup dan alam seisinya. Peduli terhadap dirinya pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka. Apa sih Bu? Apa sih Kak kode kehormatan pramuka? Kalau mau tahu lebih dalam, nanti gabung di grup Langsida, kita akan mengupas tuntas di sana. Kalau saat ini waktu kita hanya 30 menit saja. Next. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka, yang kedua, belajar sambil melakukan. Kegiatannya ini biasanya berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Kegiatannya menarik dan menantang, dilakukan di alam terbuka. Di sini kehadiran orang dewasa hanya memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Itu adalah kakak pembina atau kakak-kakak kelas yang sudah menjadi pengurus pramuka di SMP Negeri 8. Nah, biasanya ketika kalian mendapatkan penghargaan, itu akan diberikan yang namanya tanda kecakapan. Jadi, kalau anak pramuka, baju pramukanya itu bakalan banyak nanti atribut-atribut yang menandakan bahwa dia cakap A, cakap B, pokoknya banyak tanda-tandanya seperti TNI. Kalau dia cakap apa gitu. Jadi baju pramukanya tuh penuh dengan atribut gitu. Kalau dia aktif di kegiatan pramuka. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, di pramuka itu adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi kita bersama tapi terpisah. Putra ya putra, putri ya putri gitu. Next. Nah, cepat ya, kakak ini jelaskannya. Jadi itu tadi penjelasan secara singkat kakak tentang pramuka. Setelah ini wali kelas akan memberikan link grup pramuka SMP Negeri 8 Jambi. Itu nanti nama grupnya adalah Langsida. Melalui grup kelas masing-masing. Nanti bagi kalian yang ingin mengetahui atau ingin bergabung dengan pramuka, silahkan kalian bergabung di grup tersebut agar bisa melanjutkan kegiatan pramuka penggalang. Ya. Seperti itu. Coba kakak tes dulu. Kakak tes dulu untuk salam pramuka tadi ya. Dibuka dengan salam pramuka, ditutup dengan salam pramuka juga. Coba kita cek sound. Salam pramuka. Loh. Salam. Ya, kakak ulangi lagi. Salam pramuka. Salam. Coba kakak cek sound lagi untuk tepuk pramuka ya. Coba kita tes. Udah tahu ya tepuk pramuka ya? Tahu. Kita coba dulu. Tepuk pramuka itu gini. Itu 1 kali. Kalau 2 kali tepuk pramuka.
Ya, coba kita sama-sama. Ya, sama-sama. 1 kali tepuk pramuka. Ayo semangat. Ayo, ini suaranya kedengeran loh. Ayo bareng-bareng. 1 kali tepuk pramuka. Masih belum kompak. Kakak ulangi 1 kali lagi. Kalau belum kompak kita belum akhiri ya. 1 kali tepuk pramuka. Ayo, coba. 1 kali tepuk pramuka. Ya udahlah, mungkin sinyalnya. Ya udah, nanti belajar tepuk pramuka ketika kalian sudah join dengan Langsida ya. Dan ingat, ekstrakurikuler pramuka itu wajib hukumnya. Nah, adik-adik terima kasih atas perhatiannya. Walaupun kita hanya bertemu melalui daring, semoga semangatnya tetap stabil. Walaupun kita sekarang dihadapi dengan keadaan pandemi, hilang lagi sinyalnya. Pokoknya Kakak tunggu di grup Langsida, karena untuk tatap muka juga sepertinya masih belum bisa secara maksimal. Jadi nanti join aja setelah ini, wali kelas akan mengirimkan link grup Langsida, silahkan bergabung. Nanti kita akan melakukan pramuka secara daring. Mudah-mudahan tetap menarik dan tetap membuat kalian penasaran dan tentunya lebih bersemangat di SMP. Ya, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah penjelasan dan paparan materi dari Ibu Indras selaku kakak pembina untuk Pramuka Putri. Dan semuanya yang sudah tergabung nanti tolong diisi link absennya ya. Link absen Bapak sebarkan di dalam kolom chat. Tolong segera diisi link absennya. Lalu yang beritahu temannya yang tidak dapat mengisi absen atau tidak dapat menonton Zoom hari ini, dapat ditonton melalui YouTube yang akan Bapak share linknya di grup masing-masing ya. Link absen ini segera saja diisi saja. Ini Bapak sebar di dalam kolom chat. Nah, itu boleh tinggal klik saja, langsung diisi absennya ya. Ya. Absennya diklik linknya ya, diklik linknya, isi kolom hadirnya. Jadi kalau yang hanya membuat hadir Pak di dalam kolom chat, tidak Bapak absen, tetapi absennya akan Bapak lakukan di link tersebut ya. Silakan di absen. Bapak tunggu selama 2 menit. Kalau sudah, Bapak akhiri ya sampai di sini. Jangan lupa besok kita masih ada materi MPLS yang ketiga di jam yang sama. Untuk link akan disebarkan pada pagi hari besok.
Ya, kalau kemarin yang nggak ada link, yang merasa kemarin tidak ada link, boleh dilihat di kolom YouTube. Di YouTube itu di deskripsinya, di YouTube ya, di YouTube itu di deskripsinya ada ini, saya share screen dulu ya, sebentar, jangan ditutup dulu. Saya share screen dulu YouTube. Nah di sini. Oke, nah di sini kalau kalian merasa kemarin yang ikut tetapi tidak absen, boleh klik YouTube-nya SMPN 8 Kota Jambi. Ya, jangan lupa juga di subscribe dan di like video yang sudah ditampilkan agar link YouTube kita semakin besar. Boleh kalian buka di sini di YouTube-nya. Lihat di bagian di deskripsi. Di bagian di deskripsi ini ada link absen. Bagi merasa kemarin yang tidak absen di MPLS hari pertama, boleh klik di sini link absennya ya. Nanti untuk hari yang kedua, Bapak akan juga mengupload videonya di YouTube ini juga. Di YouTube di SMPN 8 Kota Jambi ya. YouTube SMPN 8 Kota Jambi. Lalu Bapak juga taruh linknya di deskripsi, link untuk absen ya. Ini YouTube-nya, nanti linknya akan dibagikan melalui grup PA masing-masing. Untuk sekarang, Bapak harapkan untuk kedepannya, besok Zoom meeting untuk tidak terlalu berbuat yang aneh-aneh, seperti mencoret-coret papan atau paparan yang PowerPoint yang sedang diberikan oleh sang pemateri ya. Dan juga tolong untuk tidak mencet yang tidak-tidak atau berkata kasar semuanya, atau yang tidak berurusan atau tidak berkepentingan di dalam grup ini terkait dengan MPLS. Dan juga di hari ketiga besok, hari ketiga untuk masa pengenalan lingkungan sekolah, diharapkan semuanya diikuti dengan baik-baik dan benar-benar. Ya, kalau ada yang mencatat, dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan, gitu ya. Untuk sekarang, saya sudahi dulu kegiatan kita MPLS di hari kedua ini. Semoga semuanya tetap semangat dan semuanya tetap berbahagia. Stay safe di rumah, jangan kemana-mana, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.